Oke guys, welcome back to my channel. Seperti biasanya, di video kali ini aku bakal kembali membawakan alur cerita sinetron Suami Pengganti. Hari ini episode 357 tanggal 2 Maret tahun 2023. Namun sebelum kita masuk ke videonya, aku ingatkan kepada kalian untuk selalu like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke videonya berikut ini. Di scan awal kita diperlihatkan di mana Arin dan Galvin sedang bertemu. Di sini Arin meminta maaf karena dia tidak sengaja bertemu dengan Saka. Galvin kemudian memaafkan Arin dan mengatakan bahwa dirinya lebih percaya kepada Arin. Namun di sini Galvin menegaskan bahwa dirinya tidak mempercayai Saka dan mengatakan bahwa Saka datang ke sana itu atas inisiatifnya sendiri untuk bertemu dengan Arin. Saat keduanya masih berbicara, kemudian datanglah Pedro. Di sini Pedro ingin mengatakan bahwasannya jika cincin pernikahan mereka sudah diberikan kepada Galvin. Galvin kemudian berterima kasih kepada Pedro dan mengatakan maaf karena telah membuat dirinya bolak-balik hanya untuk menanyakan cincin tersebut. Pedro kemudian mengatakan kepada mereka bahwasannya tadi dia sempat bertemu dengan Dinda, dan di sini Pedro menjelaskan bahwa Dinda itu ternyata salah paham karena cincin pernikahan Arin ada di tangan Saka. Di sini menurut Pedro, Saka tidak menjelaskan situasi yang terjadi kepada Dinda. Scan kemudian berganti di mana Dante sedang bertemu dengan Selin. Kita bisa tahu jika sebelumnya Selin itu sempat memergoki Dante sedang menghubungi Dinda. Nah, di sini Dante tidak ingin menjelaskan atau membuat istrinya khawatir jika dirinya telah menghubungi Dinda. Di sini Dante juga berniat untuk merahasiakan semua yang dibicarakan dengan Dinda. Dante kemudian memberanikan diri untuk berbicara dengan Selin dan menjelaskan semuanya, walaupun tidak sepenuhnya benar. Nah, di sini Dante mengatakan jika dirinya melihat Dinda sedang menangis mungkin karena ulah Saka. Dante pun berinisiatif untuk mengajak Dinda bertemu hanya sekedar untuk sharing. Selin kemudian berkata dalam hatinya dan mengatakan bahwa ternyata selama ini suaminya tersebut masih terus-terusan kepikiran dengan Dinda. Di sini Selin tidak berniat untuk marah kepada Dante karena ingin menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang pantas untuk dihormati. Kemudian Selin mengatakan kepada Dante bahwa dirinya tidak mempersalahkan jika Dante bertemu dengan Dinda karena mereka sekarang sudah menjadi satu keluarga. Mendengar hal itu, Dante kemudian berterima kasih kepada Selin karena telah mengizinkannya untuk bertemu dengan Dinda. Namun di sini Dante malah mengajak Selin untuk bersama-sama datang dan menemui Dinda. Selin di sini benar-benar menjaga egonya. Dia tidak marah sekalipun Dante mengajak dirinya untuk bertemu dengan Dinda yang merupakan musuhnya. Selin kemudian mengatakan jika dirinya mau untuk pergi bersama dengan Dante menemui Dinda. Scan kemudian berpindah ke tempat di mana Bona dan Yuna sedang jalan bersama. Di sini Yuna bertanya kepada Bona mengapa dia selalu menoleh ke belakang. Bona kemudian mengatakan kepada Yuna jika dirinya melihat temannya. Sebenarnya Bona di sini telah berbohong kepada Yuna karena dia mengatakan bahwa itu temannya. Padahal yang sedang dilihatnya itu adalah Tommy yang juga berada di tempat yang sama dengan mereka berdua. Saat itu Yuna yang tidak merasa curiga kepada Bona kemudian mengajak Bona untuk masuk ke dalam. Namun di sini Bona menolak ajakan Yuna dan mengatakan bahwa dirinya tidak jadi ikut. Masih di tempat yang sama, namun kita berpindah di mana adegan Tommy sedang marah kepada Dita. Di sini Tommy merasa dirinya dibohongi oleh Dita karena Dita tidak bisa menunjukkan bukti jika Rama selama ini masih berhubungan dengan Yuna. Seperti yang kita tahu sebelumnya, jika Dita merupakan orang yang memberitahu Tommy bahwasanya Rama dan Yuna selama ini masih berhubungan. Nah, di sini Tommy dan Dita bertemu itu karena Tommy ingin memastikan bahwa Rama benar-benar masih berhubungan dengan istrinya tersebut. Namun karena Tommy tidak mendapatkan satupun bukti dari Dita yang menunjukkan bahwa Rama selama ini masih terus-terusan menghubungi istrinya,
Tommy pun marah kepada Dita dan akan menyeretnya ke kantor polisi. Namun sekali lagi, penjahat di sinetron Suami Pengganti itu selalu bisa selamat dan kabur dari bahaya yang sedang mengincarnya. Di sini, Dita akhirnya juga berhasil kabur dari Tommy yang berniat untuk menjebloskan dirinya ke dalam penjara. Di saat yang bersamaan, Bona yang sebelumnya telah berpisah dengan Yuna ternyata datang dan menghampiri Tommy. Di sini, Bona mengatakan bahwa dirinya mencurigai Tommy karena Tommy mungkin saja telah kemakan omongan Dita. Tommy kemudian menjelaskan kepada Bona bahwa dirinya sebelumnya memang tidak mempercayai Dita. Namun setelah dia bertemu dengan Dita, dia yakin bahwa Dita telah menyembunyikan sesuatu tentang Rama. Bona pun kemudian berpikir mungkin Rama bukanlah orang yang sebenarnya mengirimkan bunga kepada Yuna, melainkan adalah Dita. Oke, karena masalah antara Yuna dan Rama ataupun Tommy dan keluarganya itu tidak terlalu menarik untuk dibahas, kita langsung aja skip di mana sekarang Saka merasa curiga jika ada orang yang sedang mengikutinya. Dan benar saja, ketika Saka menoleh melalui spion, dia melihat ada mobil yang mengikutinya. Saat keduanya berhenti dan Saka membuka jendela mobilnya, terlihatlah wajah Dion yang berada di dalam mobil yang sedari tadi telah membuntuti Saka. Saka merasa jika Dion merupakan seorang penjahat yang harus dijebloskan ke dalam penjara. Namun saat Saka akan turun dari mobilnya dan menangkap Dion, Dion berhasil kabur dari kejarannya. Singkat cerita, Saka akhirnya berhasil mengejar Dion. Dia kemudian turun dari mobil dan mengecek ke dalam mobil Dion. Namun anehnya Dion tidak berada di sana. Saka yang tak mau kehilangan jejak Dion kemudian mengejar Dion ke dalam sebuah gedung kosong yang berada di dekatnya. Di sini benar saja Dion ternyata berada di gedung tersebut. Dion kemudian mendatangi Saka dan hendak memukul Saka. Namun di sini Saka berhasil menangkis pukulan yang diberikan oleh Dion. Saat itu Saka sebenarnya mendominasi perkelahiannya dengan Dion. Bahkan Dion sempat dibuat babak belur oleh Saka dan terlihat sedang jatuh ke lantai. Dan saat Saka akan membawa Dion ke kantor polisi, Dion kemudian mengambil sebilah balok yang tepat berada di hadapannya dan kemudian bangkit memukul kaki Saka. Dion yang selama ini memang berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Saka, terus-terusan memukul Saka hingga akhirnya Saka jatuh dan pingsan. Singkat cerita, Dion yang telah berhasil memenangkan pertarungannya dengan Saka, kemudian mengikat Saka di sebuah kursi. Dion kemudian mengatakan kepada Saka bahwa dirinya merupakan orang yang telah membuatnya seperti ini. Dion kemudian mengambil bensin yang sedari tadi disimpannya dan menyiramkannya ke tubuh Saka. Dion merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membalaskan semua dendamnya kepada Saka. Dion kemudian mengambil korek api dan melemparkannya ke lantai dan tubuh Saka langsung tersambar api karena sudah berlumuran dengan bensin. Oke, di sini sebelumnya aku bakal memberitahukan bahwa saat itu sebenarnya ada Arin dan Yuna yang sedang pulang dari tempat temannya yang sedang meninggal. Di sini Arin sebenarnya sudah merasa curiga bahwa mengapa ada mobil Saka di tempat gelap seperti ini. Di sisi lain, Galvin yang sedari tadi mencoba untuk menghubungi Arin akhirnya berhasil terjawab. Di sini saat itu Galvin mengatakan bahwa dirinya sedang bersama Dante dan ayahnya panik untuk mencari keberadaannya. Karena Arin tahu jika Galvin sedang bersama dengan Dante, Arin kemudian meminta untuk mengobrol dengan Dante. Nah, di sini Arin akhirnya memberitahukan jika dirinya sempat melihat mobil Saka berada di sekitar sini. Episode kali ini pun ditutup dengan Saka yang mulai terbakar seluruh tubuhnya dan sedang meronta-ronta meminta pertolongan. Nah, mungkin sampai di sini aja dulu pembahasan alur cerita Suami Pengganti episode 357 tanggal 2 Maret tahun 2023. Aku ingatkan kembali buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu
biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, see you next video.